Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelum saya memaparkan materi saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Rosvita Gunung Hurit, NIM 5520119039. Saya program studi teknik informatika kelas B semester 5. Jadi, saya akan memaparkan materi saya tentang sistem operasi. Jadi, yang pertama, sejarah sistem operasi. Sistem operasi generasi pertama pada tahun 1954 sampai dengan 1955 merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti mekanik. Pada generasi ini belum ada yang namanya sistem operasi komputer, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Oke, itu sejarah dari sistem operasi generasi pertama. Yang berikut sistem operasi generasi kedua. Pada tahun 1955 sampai dengan 1956, sistem operasi generasi kedua memperkenalkan BPS. BPS itu singkatan dari Bit Processing System, yaitu pekerjaan yang harus dikerjakan dalam satu rangkaian, lalu dieksekusi secara beruntutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum lengkap dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi operasi telah ada. Itu merupakan sejarah dari sistem operasi generasi kedua. Yang berikut, sistem operasi generasi ketiga pada tahun 1965 sampai dengan 1960. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana user atau pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka, sistem operasi menjadi multi-user, digunakan oleh banyak pengguna sekaligus multi-programmer, melayani program sekaligus. Itu merupakan sejarah sistem operasi generasi ketiga. Yang terakhir itu sistem operasi generasi keempat pada tahun 1960-an sampai dengan pasca 1980-an. Dewasa ini, sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain. Itu merupakan dari sejarah sistem operasi. Yang berikut tentang arsitektur sistem operasi. Arsitektur perangkat lunak yang digunakan dalam membangun perangkat lunak. Jadi arsitektur itu tentang perangkat lunak saja. Sistem perangkat arsitektur sistem operasi yang terkenal, sistem monolitik. Yang dimaksudkan dengan monolitik, suatu arsitektur artikel yang mencangkup keseluruhan dari sistem operasi untuk bersama
bersamaan pada ruang kernel itu sendiri. Yang berikut tentang sistem operasi kelebihan dan kekurangan dari sistem operasi itu. Jadi yang pertama itu Unix. Kelebihan Unix yang pertama tuh open source atau free alias gratis. Yang kedua, tersedia program pendukung untuk multi built-in. Yang ketiga, desain desktop bagus. Jadi kekurangannya, user pemula pasti bingung karena sangat berbeda dengan yang familiar. Yang berikut, ekstensi file. Format yang didukung terbatas. Yang berikut, tingkat compatibility perangkat lunak rendah.